Februari, ada Tuhan yang telah mendahului kita di situ. Itulah sebabnya Daud berkata, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena mengucap syukur itu sama dengan menyirami tahun yang sedang kita mau hadapi. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula,
di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami semua dengan Roh Kudus, dengan Roh hikmat. Berkati jemaat-jemaatmu yang beribadah secara onsite Tuhan, baik pun yang secara online di mana-mana pun berada. Biarlah berkat kemurahan-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sekali lagi semua sama-sama katakan amin. Mazmur 67. Kita akan baca ayat 4 sampai ayat 6 dan 1 Tesalonika pasal 5 sekaligus ayat 18. Firman Tuhan hari ini kita beri tema kekuatan dari bersyukur. Kekuatan dari mengucap syukur. Mari sama-sama katakan kekuatan dari mengucap syukur. 2, 3, ya. Kekuatan dari mengucap syukur. Mazmur 67 ayat 4, 5 dan 6 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca dulu Mazmur 67 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 dengan suara yang jelas. 2, ya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Ayat 5, semua buka suara. 2, 3, ya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Katakan amin. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5
sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi 2, 3, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Agak kuat sedikit, sekali lagi 2, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, firman Tuhan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat menguatkan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ingin memberitahukan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, paling tidak ada 5. Yang pertama, bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia sangat-sangat senang. Tuhan sangat-sangat suka kalau kita hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan sangat senang terhadap seorang hamba Tuhan, terhadap seorang pelayan, terhadap seorang jemaat, terhadap sebuah keluarga. Kalau keluarga itu suka mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab katakan, biarlah bukan hanya keluarga, tapi bangsa-bangsa biarlah bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kepada jemaat Tesalonika, Paulus berkata, sungguh-sungguh dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan. Sebab itulah, sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah bagi saya, bagi keluarga kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, mengucap syukur, itu pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin meyakinkan kita. Tuhan Yesus ingin meyakinkan saya dan saudara dari firman ini bahwasanya mengucap syukur kepada Allah itu adalah salah satu kekuatan untuk kita bisa menang di tahun 2021. Amin. Mengucap syukur itu sumber kekuatan. Itu seperti iman yang menarik kekuatan Tuhan, menarik mujizat Tuhan ada di rumah tangga kita. Jadi kalau tahun ini kita rindu mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara, kita harus mengucap syukur. Katakan amin. Yang ketiga, mengucap syukur itu sama seperti kita menyirami ladang, menyirami tanam-tanaman, menyirami tumbuh-tumbuhan, supaya tanaman-tanaman itu biar bertumbuh sehat, biar bertumbuh subur dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dengar, tahun 2020 kita telah menabur benih iman, kita menabur benih doa. Sepanjang tahun 2000 kita menabur benih pengharapan kepada Tuhan. Itu tumbuh di hadapan Tuhan, saudara, supaya iman, supaya doa, supaya pengharapan kita yang sudah kita lakukan di tahun 2020 itu bertumbuh dengan bagus, tidak dikalahkan oleh iblis. Siramilah dengan ucapan syukur. Katakan amin. Sirami sekolahmu, kuliahmu, usaha
yang sudah kita kerjakan, saudara, di tahun 2020, saudara, kita tidak mau asal lalu. Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan berkata seorang ibu bisa melupakan bayi yang dilahirkannya, tetapi aku Tuhan Allahmu, kata Tuhan, tidak akan pernah sekalipun melupakannya. Maukah engkau harapanmu bulan Oktober yang belum dikabulkan, bulan Juni yang belum dikabulkan oleh Tuhan, itu kita lihat di tahun 2021. Siramilah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saudara, yang keempat, ucapan syukur itu adalah sama seperti orang yang menyirami tanah kering, tanah yang tandus, supaya dia basah, agar tanah kering itu bisa ditanami. Tahun 2021 kita tidak mengerti keadaan dunia. Alkitab mencatat dunia ini semakin tua, semakin buruk, peristiwa-peristiwa semakin menakutkan, persis seperti tahun lalu. Tahun ini terjadi di awal tahun, bukan hanya ada corona, ada gempa bumi, ada pesawat jatuh dan mencekam ekonomi, menakutkan sekali. Saudara, mungkin itu tanah gersang yang kita takut apa yang mau dihadapi. Alkitab katakan tanah-tanah kering tahun 2021 ini siramilah dengan ucapan syukur, supaya kita bisa tanami dengan iman, kita tanami dengan doa, kita tanami dengan pengharapan, kita tanami dengan rajin bekerja, kita tanami dengan berusaha agar dia sudah tumbuh. Israel negara yang berpadang gurun sangat luas, tetapi Israel juga negara yang menghasilkan banyak sayur dan buah. Para mereka padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun itu disirami dengan air. Kalau kita ke Israel, di padang-padang gurun itu ada pipa-pipa yang menyemprotkan air pagi, sore, dan siang terus menerus, sehingga di situ tumbuh pohon-pohonan, situ tumbuh kebun pisang, situ tumbuh kebun sayur, situ tumbuh kebun anggur. Kenapa, saudara? Karena mereka siram dengan ucapan syukur. Saudara, ingat baik, tahun 2021 paling tidak lakukan 2-3 dari 5. Yang pertama, selalu bangun pagi karena Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini sampai malam tiba. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biar hari itu kalau kita kerja, kita sekolah, kita kuliah, diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita tidak tahu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis apa yang mau terjadi. Kemudian yang ketiga, katakanlah Tuhan, berkatilah sepanjang bulan Januari ini dan bulan Februari yang akan kami hadapi, supaya bulan Januari ini dan bulan Februari ada Tuhan yang telah mendahului kita di situ. Itulah sebabnya Daud berkata, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena mengucap syukur itu sama dengan menyirami tahun yang sedang kita mau hadapi. Amin. Hampir semua memastikan keadaan lebih sulit, hampir semua, dan hampir seluruh tanda-tanda kedatangan Tuhan hampir digenapi. Amin, saudara. Karena itu Alkitab kita berkata, apa yang kita kerjakan 2021 selain kita berdoa sungguh-sungguh, mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur sama dengan menyirami bisnis, menyirami pekerjaan, menyirami masa depan, menyirami pernikahan kita. Yang kelima, saudara, mengucap syukur itu seperti keran yang membuka berkat. Bilang semua, keran. Halo, bilang semua, keran. Kalau berkat Tuhan, hadirat Tuhan itu seperti tangki besar, seperti mobil tangki besar sekali, saudara. Maka pipa penghubung untuk menyalurkan berkat itu namanya iman. Bisa kakak imajinasi apa, saudara? Kalau tangkinya itu namanya Tuhan, berkat Tuhan
tangki. Terus ada pipa yang harus menyalurkan isi tangki itu. Pipa itu namanya iman. Makanya kalau pipanya besar, imannya besar. Kalau pipanya kecil, imannya kecil. Kalau mau berkat besar, punyalah iman besar. Bisa bilang amin, saudara. Tetapi pipa ini nggak boleh blok. Di ujung pipa ada keran untuk menutup dan membuka. Kerannya itu namanya ucapan syukur. Amin, saudara. Namanya mengucap syukur. Jadi kalau kita mengucap syukur sama dengan membuka keran. Kalau tidak mengucap syukur sama dengan menutup keran. Makanya orang yang banyak mengucap syukur akan dapat banyak berkat dan mujizat dari Tuhan. Orang yang tidak mau mengucap syukur tidak dapat berkat dan mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengucap syukur itu sama dengan kita percaya bahwa Allah kita, bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Tapi bersungut-sungut tidak mengucap syukur itu sama dengan memberontak kepada Tuhan. Karena itu tahun ini jangan pernah bersungut-sungut. Biarlah Tuhan menolong kita. Katakan amin. Yang mengerti kita beri tepuk tangan buat kita. Katakan haleluya. Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Itu sekarang ada dua, dan kita akan akhiri. Mengapa kita harus mengucap syukur? Bangun pagi, terima kasih. Paling penting, ucapkan syukur kepada Tuhan buat keselamatan kita. Bapak selalu bilang begini, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil aku dari dunia yang gelap, yang penuh dosa. Engkau telah memilih aku, Tuhan, menjadi anakmu, menjadi anak raja, dan menjadi hamba. Tuhan, terima kasih. Biasanya kalimat ini selalu ucapkan, buat Engkau telah menebus, telah membayar lunas nyawaku lewat darahmu, darah Yesus yang mahal. Yang kedua, aku bilang lewat nyawamu yang kau berikan di kayu salib. Yang ketiga, aku bilang lewat kasihmu, kasih agape, kasih agapau, kasih yang besar itulah yang menyelamatkan. Kita mengucap syukur, kita diselamatkan. Setelah itu kita mengucap syukur. Selalu saya ucapkan, Engkau melatih, Engkau mengajariku hidup, mengajari berperang. Tuhan mengajar kita pikul salib, Tuhan mengajar kita menghadapi padang gurun, Tuhan mengajar kita menghadapi jurang, menghadapi kesulitan, menghadapi air mata, menghadapi hujan, menghadapi panas terik, supaya kita jadi orang-orang yang terlatih kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada orang-orang gampangan, orang cengeng. Salib dia tidak mau, padang gurun dia tidak mau, tantangan hidup dia tidak mau, tugas-tugas dia tidak mau. Dia cuma mau tidur, bangun, makan. Saudara, kita mengucap syukur. Terus kita mengucap syukur lagi. Kenapa, saudara? Karena dia beri kita Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong buat kita, menjadi penghibur buat kita, sehingga kita bisa mengucap syukur. Katakan amin. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada dua. Yang pertama, karena ucapan syukur selain menyenangkan hati Tuhan, itu mengubah karakter kita. Tahun ini tema kita adalah tahun integritas, tahun mujizat. Integritas itu bicara tentang kejujuran, bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang disiplin dan segala sesuatu. Dan saudara, untuk kita bisa itu, hati kita harus diubah. Salah satu cara yang baik mengubah hati adalah mengucap syukur. Bisa bilang amin? Mengucap syukur. Apapun mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang diubah dulu? Pertama, hati kita diubah
pada diri sendiri, jadi berfokus pada Tuhan. Ada orang, saudara, hidup berfokus hanya untuk dirinya sendiri. Seperti Amsal katakan, seperti lintah, untukku, semua untuk dia. Ukuran sekelilingnya perasaan dia. Nah, Yeremia berkata perasaan suka menipu. Perasaan ini kadang-kadang betul, tapi kadang-kadang menipu. Kalau pranikah, selalu saya ingatkan dengan jangan menikah karena perasaan. Karena perasaan bisa menipu. Jangan menikah karena kasihan. Karena menikahlah karena cinta. Amin. Amin. Menikahlah karena kasih yang dari Tuhan. Jadi saudara, ucapan syukur itu mengubah fokus. Ada orang fokus hanya untuk dirinya, untuk egonya, untuk kepentingannya. Di luar aku dan keluargaku tidak penting. Tidak begitu. Kita harus merubah fokus. Fokus kita untuk Tuhan. Alkitab katakan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin saudara. Katanya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bisa bilang amin? Anak kita dari siapa? Dari Tuhan. Hidup oleh siapa? Tuhan yang memberkati. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Rumah kita dari siapa? Dari Tuhan. Oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Nyawa kita dari siapa? Dari Tuhan. Oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Ada orang dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita lihat Roma pasal 14 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Saudara, ucapan syukur itu membantu kita merubah fokus. Biarlah tahun ini hidup jangan untuk diri sendiri. Kenapa kita harus pakai masker? Karena orang, bukan hanya untuk diri kita. Amin, saudara. Ayat 7 sampai ayat 9 kita baca kuat-kuat. 2, iya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang kalau mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik. Bisa bilang amin? Ayat 9 sama-sama, 2, 3 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang sudah mati maupun atas orang-orang seperti kita yang masih hidup. Jadi kita hidup untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, ke ladang untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan. Itu tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak suka mengucap syukur. Maka orang yang hidup untuk Tuhan, dia pasti semangat. Kalau untuk dirinya dia bilang ini, toleh mah, pai mata, manulahumma. Dia kalimatnya kalimat putus asa. 1 Korintus 6 ayat 20. Kenapa? 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca sama-sama. 2 kuat. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu mengucap syukurlah, muliakanlah Allah dengan tubuh. Katakan amin. Saya sudah dibeli. Itu sebabnya Paulus berkata, hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Yesus penebusku. Itu sebabnya deklarasi firman berkata, aku telah ditebus dari maut
oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya hartaku, rumahku, sepatuku, semuanya bukan milikmu lagi, milik Dia Sang Penebus itu. Amin, saudara. Saya merenungkan benar. Makanya belakangan, saudara, kamu cuma hamba, nggak ada apa-apa. Ini gereja punya Tuhan. Jemaat semua punya Tuhan. Inventaris gereja semua punya Tuhan. Tuhan telah beli kita. Tuhan telah tebus kita. Kita apanya Pak Pendeta? Kita anaknya. Amin. Kita hambanya. Bisa bilang haleluya. Tugasku cuma satu. Aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, mengucap syukur dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap akal budi. Semuanya milik Tuhan. Katakan amin, saudara. Tahun 2021 fokus kita harus ubah. Yang kedua, kita berubah fokus dari fokus kepada persoalan jadi fokus pada Tuhan. Yang kedua, fokus orang. Selain egonya, persoalan, sakit hatinya, kecewanya itu jadi fokusnya. Pokoknya tak mau salah, tak mau sakit hati. Kenapa aku sakit? Bedoku dia diejeknya bendo. Masa kayak gitu? Dia lewat depan rumahku, nggak mau dia salaman. Jangan fokus pada persoalan. Ya mama, aku udah ke gereja tapi masih sakit. Ke gereja dan disembuhkan Tuhan, tapi tidak disembuhkan Tuhan. Saudara, mau kita sakit, mau kita miskin, mau kita tidak makan, mau kita ada persoalan, jangan fokus pada itu. Fokuslah pada Yesus. Amin. Supaya kita bisa fokus pada Tuhan, belajar mengucap syukur. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Amin. Jangan fokus pada masalah rugi. Kenapa Bapak mau begitu? Rugi. Jualan rugi. Mau rugi, mau untung, jangan pernah berfokus pada itu. Ada orang saking untung banyak, dia lupa Tuhan. Dia kesana kemari, dia makan sana, makan sini, sampai terakhir dia bilang, yuk kita mau makan siapa? Saudara yang dikasih, jangan fokus pada untung. Puji Tuhan, haleluya, kepada Tuhan Yesus yang baik, yang murah hati. Kalau kita dikasih anak 3, dikasih anak 4, cucu 8, kita diberkati Tuhan. Kalau di rumah kita ada sepeda, ada beca, ada kereta, itu haleluya. Tapi jangan pernah fokus pada barang-barang itu. Fokuslah pada Yesus yang sudah menebus kita. Katakan amin. Amin. Yang sekolah, puji Tuhan, selesai S1 ambil S2. Kalau ada waktu ambil S3, bergelar doktor, dihormati, itu bagus, itu jeripayang. Tapi jangan pernah kau berfokus pada benda-benda seperti itu. Itu penting, tapi jauh lebih penting Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau kita jualan laris, haleluya. Jualan kurang laris, haleluya. Tambah pelaris, biar jadilah laris. Siapa pelarisnya? Pak Pendeta, Yesus. Caranya gimana? Mengucap syukur. Puji Tuhan, uang hari ini gak ada untung jualanku, makan modal. Ucap syukur itu. Mudah-mudahan besok untung. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu menarik mujizat. Siapa yang tahun ini mau dapat mujizat? Amin. Ucapan syukur itu menarik mujizat, menarik berkat. Bisa bilang amin? Kita lihat contohnya, sudah Yohanes 6 ayat 11. Kisahnya, waktu itu Tuhan Yesus sedang memberitakan Injil. Lalu ada 5.000 orang laki-laki yang hadir. Tahu kisahnya? Mujizat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000. Sisanya berapa bako? Sisanya 120 bak.
Berapa persisnya? 12 sebab. Amin saudara. Yesus udah sore. Udah apa? Udah sore. Filipus bisikan sama Tuhan Yesus, bos, udah sore. Jadi sore bilang, suruhlah semua pulang. Oh Yesus, nggak boleh. Itu baik Tuhan kita baik, nggak pernah dibiarkan kita lapar. Amin. Yesus bilang, nggak boleh pulang, kasih makan. Ada guru ini kan, kasih makan. Guru, ini ngasih orang sebanyak ini perlu 200 dinar, guru, 200 dinar. Dan oke lah, ada konglomerat ngasih kita 200 dinar hari ini. Pabrik roti mana? Bisa tempah roti 5.000 dalam 1 jam. 5.000 roti nggak ada. Beli itu jangan masuk akal lah. Itu 5.000 cuma laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kalau aku bilang kasih makan, kasih makan. Kumpul dana. Periksa semua, periksa dokter. Ayo koper, periksa semua. Nggak ada guru, nggak ada. Datang anak-anak sekolah minggu Bethlehem. Ngapain Pak? Ngapain? Ini kami cari roti. Aku ada 5 roti lah. Mama aku kasih sama 2 ikan katanya. Kata anak sekolah minggu, Bethlehem, sini kata Andreas, biar tahu guru ini mau dia makannya 5 roti 2 ikan ini. Emangnya nggak capek melayani, udah latihan malam puasa lagi suruh, gua semalam lagi suruh lagi kasih roti. Enak aja katanya. Dibawanya 5 roti 2 ikan. Ini guru Yesus ini. Karena Yesus tahu ucapan syukur menciptakan mujizat. Bisa bilang amin. Kita baca ayat 11 sama-sama. Yohanes berapa tadi? 6. Ayat berapa? 11. Kita baca sama. 2, 3. Iya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Yesus mengucap syukur sebanyak yang mereka kehendaki. Bisa bilang amin. Mengucap syukur. Pak, Bu, belum naik gaji? Belum. Amin. Belum naik gaji. Kurang ya mengucap syukur. Sekali waktu saya ketemu dengan pegawai Depak. Waktu awal-awal corona, betul, awal-awal corona. Saya bilang ini, mendapat bilang, ini orang PHK dapat pesangon, yang pengangguran dapat bantuan pemerintah. Terus gereja waktu itu mula-mula suruh tutup. Gereja pendeta-pendeta suruh tutup. Pendeta hidupnya dari Tuhan dan dari persembahan. Apa sumbangan Depak dan pemerintah untuk pendeta-pendeta? Janganlah Pak Pendeta tanya itu katanya. Nggak cukup. Akhirnya apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Mengucap syukur saja kepada Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Akhirnya kita puji Tuhan. Ada satu anak Tuhan pengusaha. Dia cukup mengerti. Sekali waktu diskusi lah full gospel, diskusi kawan-kawan pengusaha. Ada yang ngeluh, waduh, perusahaan kita pendapatan berkurang, hasil berkurang, semua berkurang. Ada seorang bapak, itu saya terhibur sekali. Dia bilang begini, kita ini pengusaha-pengusaha cuma memikiri keuntungan yang berkurang, padahal kita masih punya tabungan. Dia bilang, pernahkah kita ini berpikir gereja tempat kita ibadah, pendeta tempat kita ibadah, mereka makan atau tidak, bayar listriknya gimana? Karena gereja hidup dari persembahan kita, dari pengertian kita, dari pemahaman kita. Waktu kawan ini ngomong gitu, di rapat itu aku langsung bilang,
Tetapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata, 5 roti 2 ikan nggak cukup untuk 5.000 orang. Tapi ucapan syukur menciptakan mujizat. Bisa bilang amin? Bapak Ibu, biar untungmu kecil tahun ini, dengan iman kau letakkan di kaki Tuhan, kau mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, aku seminggu 7 hari, tapi untungnya cuma cukup untuk 2 hari. Dalam nama Yesus, yang 2 hari berkembanglah jadi 9 hari. Bisa bilang amin? 7 hari lewat, sisa 2 hari. Jangan takut ada Tuhan. Bisa bilang amin? Jangan sampai kita tidak mengucap syukur, beribadah memuji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saudara, kita lihat Yohanes 11 ayat 41. Yang kedua kisahnya, saudara, kebangkitan Lazarus. Waktu itu ada seorang laki-laki hidup dengan 2 saudarinya. Mereka bertiga sudah gak punya ayah dan ibu. Lazarus anak laki-laki yang jadi pengharapan. Pengharapan itu putus. Orang Batak bilang isi takon ronggul. Karena Lazarus sakit dan meninggal. Yesus bilang lagi ke Maria, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, kalau engkau mengucap syukur, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Akhirnya mana dia? Dibawa Yesus ke kubur Lazarus. Waktu dilihatnya kubur itu, ayat 35 mencatat, maka menangislah Yesus. Lalu saudara, singkat kisah, setelah sampai kubur kita baca yang 41. 41 Yesus bersyukur. Kita baca sama-sama. 2 ya, maka mereka mengangkat bagian. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Kau telah mendengarkan aku. Ada orang mati pun kita harus mengucap syukur. Bisa bilang amin? Tapi kalau kata-kata duka cita, jangan bilang, Pak, Bu, kami bersyukur suamimu mati dilempar batu. Dilempar batu udah pasti. Apalagi yang meninggal anak muda atau anak kecil, mamanya terus kita datang, Ibu, kami bersyukur anak kecil tidur mati. Kalau nggak dilempar sepatu mujizat. Yesus mengucap itulah, tapi itulah faktanya. Bisa bilang amin, saudara? Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Kenapa Yesus mengucap syukur? Ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bilang mengucap syukur, itu sama dengan kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, sama dengan kita berkata, Tuhan, Kau Allah yang maha kuasa, Kau Allah yang maha hebat. Setelah mengucap syukur, urapan turun dengan tegas. Yesus berkata, Lazarus, keluar dari kubur. Bangkit. Orang kena kain kapan, lompat. Untung Yesus sebut nama Lazarus. Kalau enggak, semua yang di kuburan bangkit. Untung disebut nama Lazarus, katanya. Kalau dibilang semua yang mati bangkit, wah rame. Ucap syukurlah pada Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Bu, kalau suamimu pulang habis uang, karena beli rokok, enggak beli uang.
Sebab kalau mabuk masuk got dia biasa. Enggak pulang. Mengucap syukurlah. Amin. Saya ceritakan sekali lagi kisah. Tahun 1955. Awal-awal pergerakan komunis di Asia. Di Indonesia puncaknya 1965. Di Korea Selatan. Korea Selatan ini sempat mau dikup oleh komunis. Cuman ditolong Tuhan melalui Amerika. Saudara, pada saat seperti itu, pemerintah Korea Selatan ingin membersihkan orang-orang dari komunis. Yang komunis-komunis ditangkap. Waktu itu ada anak gadis cantik dan manis. Orang Medan bilang bening. Menikah dengan seorang pria yang punya kumis tipis, tapi tidak pernah ke gereja. Yang penting berkumis. Kalau kau mau kawin, jangan yang penting berkumis. Jangan. Baru pertama cari dia ke gereja, itu satu. Yang kedua, sayang sama orang tua. Jangan kalau ngomong sama orang tua, apa banyak orang tua, sama kita. Kalau gitu jangan kawin sama dia, durhaka ya. Pokoknya jangan mau, biar ganteng, biar banyak uangnya, kau nanti dijual. Jangan. Amin, saudara. Akhirnya kawinlah. Setelah pemberkatan, setelah kawin, banyak istri-istri ngomong gini, Pak Pendeta, belangnya ketahuan. Kalau dulu semuanya indah, akhirnya jalan, mereka belum punya anak. Belakangan lakinya pulang mabuk, minta uang main judi. Semua judi dia main. Istrinya kerjanya sederhana, minta uang main judi. Suaminya kerja sehari, cuti seminggu. Ada orang kerja gitu. Amin, sudah kerja 2 hari, cuti 2 minggu. Nonton sinetron Cinta Suci. Akhirnya saudara dikasih uang. Kalau nggak dikasih uang dipukul. Kalau makan gak enak dipukul. Uang belanja nggak dikasih, makan minta ayam. Ibu-ibu kasih dia ayam, ceker. Akhirnya udah hampir setahun kawin, dia nggak tahan. Mau lari, bapaknya dulu udah larang kawin, mau berkombo dulu. Nah, takut dia pulang. Akhirnya ditahan. Saking putus asanya dia, mau bunuh diri lah, tapi jangan lalu. Akhirnya dia cari gereja. Dia kebaktian di Korea Selatan. Kebaktian memuji Tuhan dengan firman. Kebaktian firman dia nggak ngerti, tapi hatinya senang. Minggu depan datang lagi. Nggak ngerti firman Tuhan, hatinya senang, datang lagi. Sekarang waktu puji Tuhan, dia udah nggak tahan sebetulnya. Dia tinggal punya 2 pilihan, aku bunuh diri atau lakiku bunuh. Mulutnya mewah. Akhirnya dia betul-betul beribadah. Dia berharap dapat rema antara 2 ini. Tuhan kau pilih A atau B. Kan kira-kira. Waktu itu pendetanya khotbah, gembalanya khotbah. Khotbahnya kekuatan datang, mujizat datang dari mengucap syukur. Kalau saudara rutin mengucap syukur, saudara susah mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu ilmu kebal, kata pendeta. Mantap kali. Wah, ucapan syukur itu ilmu kebal. Suaminya mau. Lama kali gak buka pintu, bikin nasi. Masa kayak gini nasi dipukul. Wow, haleluya. Haleluya. Dia bilang, dicap makannya piring, puji Tuhan. Haleluya, kau berdiri di tengahnya, haleluya. Istriku udah gila kalian. Masa dipukul, haleluya. Nah, besok coba kurasa ini sama obat. Besoknya minta uang gak ada, ditendang, haleluya. Selalu haleluya. Asal dipukul haleluya.
Haleluya. Kenapa kau selalu bilang haleluya? Itu ilmu kepala. Akhirnya nggak lama setelah setahun mereka kawin, suaminya ditangkap polisi karena pembersihan dari komunis. Sampai di penjara. Polisi yang jaga dihajar dia pakai roda. Bu, kau komunis? Enggak pak, sakit. Dipukul, bu, sakit. Seminggu dia kesakitan, babak belur biru-biru. Sambil demam, dia demam. Aku senjata makan Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku pukul bini, sekarang aku diajar di sini. Lalu setelah seminggu, untung dia seminggu. Kalau sempat sebulan, terus dia bilang, dia langsung heran. Tapi istriku kok tahan ku tendang. Kok tahan dia ku tendang. Aku kok gak tahan. Oh, istriku bilang haleluya, puji Tuhan. Katanya itu ibu ke aku mau bilang haleluya. Udah seminggu sehari saudara datang polisi yang jaga, dipukul, haleluya. Dia bilang haleluya, ditendang sama polisi, dia bilang haleluya, haleluya, haleluya. Dia bilang gitu. Akhirnya sudah udah 3 hari tendang selalu bilang haleluya. Polisi ngelapor ke komandan. Lapor dan kenapa? Kita salah tangkap orang. Kok ada kita yang salah tangkap? Kita teliti semua. Betul dan itu yang satu Kristen. Dari mana kau tahu? Kalau dipukul bilang haleluya. Puji Tuhan. Kita lepaskan dan nanti kita kena masalah dan mana ada kita salah intel kasih kabar bagus. Coba anda datang komandan. Hei anu katanya diambilnya rotan. Kami ini komunis yang gitu. Haleluya. Bola balik dia bilang haleluya. Cuma 3 kali dipukul komandan. Dia bilang, Pak berdiri Pak. Kami minta maaf salah tangkap. Dia surat kebebasan. Pulang. Dia pulang, dia bertobat saudara karena ucapan syukur. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita berdiri sama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat tahun 2021 Tuhan. Tahun yang hebat, tahun yang luar biasa, tahun integritas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya pada darah Yesus. Kami percaya pada minyak dan anggur yang Kau berikan Tuhan. Kami pasti diberkati dengan luar biasa. Berkati kami sekalian. Berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu menyertai kami, memberkati kami, menolong kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Engkau telah menebus kami. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur buat kami. Berterima kasih buat kebenaran. Kami berterima kasih buat keberuntungan, buat anugerah, buat iman yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan sangat-sangat hebat. Tuhan menyertai kami.